Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Panata. Saya kuliah di IKMI Rizkina. Asal saya Palembang. Saya bekerja di PT Indonesia Epson. Sekarang saya semester 6. Saya bikin video ini untuk melengkapi tugas saya yang tentang kewirausahaan. Langsung aja ke materi. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses kemanusiaan yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Definisi tersebut menitik beratkan kepada aspek kreativitas dan inovasi, karena dengan sifat kreativitas dan inovasi seseorang dapat menemukan peluang. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau hubungan-hubungan baru antara unsur data variabel yang sudah ada sebelumnya. Terdapat beberapa karakteristik dalam pola dasar kewirausahaan, di antaranya sikap mental merupakan elemen paling dasar yang perlu dijamin untuk selalu dalam keadaan baik. Unsur ini yang menentukan apakah seseorang menjadi sosok yang tinggi budi ataukah sebaliknya menjadi orang yang jahat dan kulas. Itu sebabnya pembinaan sikap mental menjadi unsur terpenting dalam dunia kewirausahaan. Selain menghadirkan sifat-sifat baik alamiah seperti kejujuran dan ketulusan, sikap mental mencakup juga segi-segi positif dalam hal motivasi dan kreativitas. Orang yang bersikap mental baik akan selalu bekerja rajin tanpa harus diperintah, dan konsisten tanpa harus diawasi. Mereka juga selalu berinisiatif melakukan hal-hal positif dan selalu mempunyai motivasi kuat serta semangat yang menggebu-gebu dalam mencapai cita-citanya. Sikap mental juga amat menentukan keberhasilan seseorang. Sebuah institusi di Amerika menyatakan bahwa keberhasilan orang-orang sukses di dunia ini ternyata lebih banyak ditentukan oleh sikap mentalnya dibandingkan dengan peranan kemampuan teknis yang dimiliki. Dengan angka kepribadian yang 85% sikap mental, 15% kemampuan teknis. Akan tetapi ironisnya, komposisi materi pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah menunjukkan perbandingan yang sebaliknya, yaitu 90% pelajaran teknis dan 10% sikap mental. Sehingga pantaslah kalau banyak didapati manusia yang berpikir negatif dibandingkan orang yang berpikir positif, antusias dan percaya diri. Kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan sebagai nilai atau kualitas, bukan pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia. Mungkin akan lebih tepat kalau disebut sebagai kepeloporan, sedangkan pemimpin adalah orang yang menunjukkan arah. Seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan akan selalu tahu arah yang harus diambil. Keputusan-keputusan mantap dan didasari oleh keyakinan diri, disertai data-data dan informasi yang akurat. Dalam dunia usaha, jiwa kepemimpinan dan kepeloporan ini mutlak diperlukan, karena secara dasar atau tidak seseorang yang berusaha telah menempatkan dirinya pada posisi pemimpin. Kedudukan tersebut mengharuskan
untuk selalu mampu mengambil keputusan yang menurut perhitungannya paling baik dan bijaksana. Tidak boleh ada keraguan atau kebimbangan, karena jika itu terjadi, maka keputusan yang diambil akan terlambat dan tidak efektif lagi. Di lain pihak, pengusaha yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan akan condong mengikuti pendapat dari figur yang dominan terhadap dirinya, sehingga pengusaha tersebut biasa sulit membawa perusahaannya ke arah kemajuan yang berarti. Pengusaha yang berpeluang maju secara mantap adalah pengusaha yang memiliki jiwa kepemimpinan secara menonjol. Ciri-cirinya biasanya keputusan dan sepak terjangnya sering dianggap tidak lazim atau tampil beda. Tata laksana. Tata laksana merupakan terjemahan dari kata manajemen, artinya pengolahan. Manajemen bukan semata-mata konsumsi para manajer di perusahaan-perusahaan, tetapi diperlukan semua orang. Tata laksana merupakan metode atau serangkaian cara dan prosedur yang berguna untuk menghasilkan efektivitas dan efisiensi setiap pekerjaan agar mendapat hasil yang baik dalam mutu serta tepat waktu dalam penyerahannya. Berbeda dengan sikap mental dan kepemimpinan yang termasuk dalam klasifikasi nilai atau kualitas, maka manajemen merupakan pengetahuan bersifat praktis. Kalau sikap mental berada di dalam jiwa manajemen, terdapat di luar, mirip keterampilan teknis atau kepikiran. Manajemen kegunaannya juga sangat universal dan semua orang atau organisasi memerlukan manajemen. Bila manajemen terabaikan, maka sebuah organisasi akan menjadi kacau dan moral merit perusahaan tanpa manajemen yang baik biasa dipastikan akan mengalami hambatan dalam perkembangannya. Oleh sebab itu, setiap orang yang ingin memulai usaha harus mewaspadai aspek tata laksana sedini mungkin. Mulailah kegiatan manajemen seketika pada saat perusahaan baru saja dimulai, sekecil apapun ukurannya. Keterampilan. Lapisan terluar dari struktur prioritas adalah keterampilan teknis yang meliputi keterampilan perorangan yang melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memproduksi suatu baik secara fisik dan non-fisik, termasuk keterampilan manajerial dan keterampilan pemasaran. Jelas merupakan faktor yang amat penting, karena disinilah nanti kualitas produk ditentukan tinggi rendahnya. Banyak pihak mendapatkan bahwa dengan berbekal pengusahaan keterampilan, seseorang pasti biasa menjadi entrepreneur yang berhasil. Namun demikian, kalau kita mau meneliti lebih jauh, ternyata keberhasilan itu sebenarnya bukan disebabkan oleh keterampilan semata, melainkan lebih oleh jiwa kepemimpinan yang dimiliki si pengusaha. Keterampilan
hanyalah sarana, sehingga tidak cukup untuk mengantar orang ke jenjang kehidupan yang sukses, terutama kehidupan dalam dunia usaha. Ada 3 hal yang memungkinkan seseorang baik terampil maupun tidak untuk bisa tampil sebagai tokoh yang sukses atau orang berkecukupan, yaitu yang pertama, memanfaatkan leadership yang berasal dari diri sendiri. Yang kedua, memanfaatkan leadership orang lain. Yang ketiga, faktor keberuntungan, luck and sehingga semua disiplin ilmu tidak memperhitungkan adanya faktor keberuntungan. Demikian juga dengan ilmu kewirausahaan. Rata-rata orang besar dan tokoh kewirausahaan sejati mengandalkan sepenuhnya pada jiwa kepeloporan yang dimiliki oleh diri sendiri sehingga mencapai tingkat kemapanan. Pengertian wirausaha. Wirausaha merupakan pelaku dari kewirausahaan, yaitu orang yang memiliki kreativitas dan inovasi sehingga mampu menggali dan menemukan peluang dan mewujudkan menjadi usaha yang menghasilkan nilai laba. Kegiatan menemukan sampai mewujudkan peluang menjadi usaha yang menghasilkan disebut proses kewirausahaan. Kegiatan wirausaha adalah menciptakan barang jasa baru, proses produksi baru, organisasi manajemen baru, bahan baku baru, pasar baru. Hasil-hasil dari kegiatan-kegiatan wirausaha tersebut menciptakan hasil kegiatan baru wirausaha tersebut menciptakan nilai atau kemampuan laba bagi perusahaan. Kemampuan menciptakan nilai tersebut karena orang wirausaha memiliki sifat-sifat kreatif dan inovatif. Peranan wirausaha. Yang pertama, meningkatkan standar atau kualitas hidup manusia. Dan yang kedua, sebagai motor penggerak dalam pembangunan nasional. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengatasi pengangguran. Karakteristik wirausaha. Pekerja keras, disiplin, mandiri, realitas, prestatif, komitmen tinggi, tajam naluri bisnisnya, cepat melihat peluang usaha, kreatif, ulet dan siap pada tantangan, ingin mencapai suatu karakteristik yang khas dari wirausaha. Kejelian melihat peluang untuk memperoleh keuntungan, selalu mencari perubahan, kemampuan untuk mendefinisikan resiko, kemampuan untuk mengalihkan sumber dari kegiatan produktivitas, naluri kewirausahaan. Setiap kegiatan yang mempunyai bobot persaingan memerlukan ketajaman naluri. Demikian juga dengan wirausahaan. Bersaing kuat hanya dengan perusahaan-perusahaan pesaing, tetapi juga dengan keadaan dan situasi-situasi tertentu seperti moneter, ekonomi, politik. Perubahan kebijakan pemerintah dan lain-lain untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan
yang mungkin terjadi. Seorang wirausahaan perlu melatih naluri kewirausahaannya agar selalu siap menghadapi hal apapun dan tetap bertahan hidup. Inti wiraswasta. Fungsi manusia akan tumbuh sempurna bila pembinaan dilaksanakan menuruti 4 tahap prioritas, yaitu sikap mental, kepemimpinan, tata laksana, serta keterampilan. Sebaliknya, ketidaksempurnaan dan kerusakan atau kehilangan dari salah satu unsur tersebut akan mengakibatkan hal-hal negatif pada manusia yang bersangkutan, bahkan biasa fatal. 4 lapis prioritas di atas sebenarnya dapat disederhanakan menjadi hanya 2, karena pada dasarnya 2 yang pertama dan 2 yang terakhir berasal dari rumpunan yang sama. Pengelompokan itu terdiri dari 1. Kelompok sikap mental yang mencakup lapisan sikap mental itu sendiri dan unsur kepemimpinan atau leadership, dan kelompok ilmu pengetahuan yang terdiri dari lapisan manajemen yang keterampilan. Definisi sukses. Banyak fakta yang mengindikasikan bahwa kemakmuran secara materi atau banyak uang yang dimiliki bukan jaminan seorang sukses dalam hidupnya. Banyak faktor-faktor lain yang harus ada gunanya menunjang sukses dan kebahagiaan hidup. Demikianlah materi yang saya sampaikan tentang kewirausahaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.